Selamat pagi teman-teman. Salam sehat ya. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali hari ini. Hari ini bersama kami Three Musketeers. Bersama saya Adelio, Saya Johan, dan saya Ferel. kita akan lanjutkan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak. Hari yang ke-95 dengan tema Saya akan pergi kepada sahabat-sahabat saya. Oke sahabat, mari kita memulai hari ini dengan gembira. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Seperti diriku dan dirimu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh ya teman-teman, kami bertiga nih sudah berteman sejak TK loh. Dan kini kami duduk di bangku sekolah SD yang sama. Boleh dibilang pertemuan kami terjalani dengan akrab. Dari mulai belajar, bermain, sepedaan, gereja bareng, dan sebagainya. Kami lewati tanpa rasa iri-irian satu sama lain. Nah, sifat kami memang berbeda-beda. Aku Adelio, seorang yang periang, semangat pantang menyerah dan aku juga doyan makan juga. Dan aku berada dalam keluarga pendeta. Nah kalau aku, Johan, aku tuh seorang yang suka bercanda, suka berteman, suka nolong, dan ya bertanggung jawab juga. Aku juga sama kayak Adelio, keluargaku adalah keluarga pendeta. Hai, kalau saya Ferel, saya tuh seorang yang percaya diri, kocak, setia sama teman, dan pandai main bola. Oh ya, sama seperti kedua teman saya juga terlahir dalam keluarga yang pendeta. Selama ini kami bermain bersama dan ngobrol bersama. Kadang-kadang kami berantem juga sih.
Kami bercita-cita untuk menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk menolong satu dengan yang lain. Kayak Johan nih, karena dia punya kemampuan di sekolah lebih dari kami berdua, maka biasanya dia menolong kami untuk belajar bersama. Sama, Adelio ini orangnya periang dan jadi kita jadi semangat deh kalau ada dia. Kayak sekarang ini, program harus ada berdoa anak-anak. Kalau ada Adelio, seru deh kayak iklan gitu. Nggak ada loh kalau nggak ada rame. Kami menyebut geng kami adalah Three Musketeers. Bagi kami, persahabatan bukan tentang harta dan siapa kami, tetapi persahabatan adalah kebersamaan dan kesetiaan. Oh ya teman-teman, bicara tentang persahabatan, saya jadi teringat sebuah kisah persahabatan dalam Alkitab. Kalian berdua masih ingat? Oh ya! Kisah persahabatan antara Daud dan Jonathan. Ya, benar-benar kisah persahabatan yang luar biasa. Keren banget mereka berdua. Jadi ingat ceritanya. Bayangkan teman-teman, Pada waktu itu, pertempuran telah usai dan keheningan pun meliputi lembah Elah. Angin sepoi-sepoi berembus menerpa perkemahan pasukan Israel. Nah, siang itu Raja Saul berkumpul bersama beberapa anak buahnya dan putra sulungnya, Yonatan. Di antara mereka ada seorang gembala muda sedang bercerita dengan sangat seru. Anak muda yang penuh semangat itu bernama Daud. Teman-teman tahu, Saul begitu tergagum-gagum dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Daud. Tetapi bagaimana dengan Yonatan? Karena selama ini dialah pahlawan yang membawa kemenangan bagi umat Allah. namun kali ini pahlawannya adalah Daud yang masih muda. Dia baru saja membunuh si raksasa Goliat. Apakah Yonatan iri karena semua mata tertuju kepada Daud? Wow, teman-teman, luar biasa. Reaksi mungkin di luar dugaan kita. Alkitab mencatat, begitu Daud selesai berbicara kepada Saul, Yonatan dan Daud menjadi sahabat yang akrab. Dan Yonatan mulai menyayangi Daud seperti dirinya sendiri. Bahkan Yonatan memberikan baju perang kepada Daud. Dia juga menghadiahkan busur panahnya, sesuatu yang berharga baginya karena dia seorang pemanah yang hebat. Tak hanya itu saja, Yonatan dan Daud membuat perjanjian untuk bersahabat dan mendukung satu sama lain. Bisa kita baca ceritanya dalam kitab 1 Samuel 18, 1-5. Dan teman-teman, kita tahu bahwa inilah awal dari salah satu persahabatan terindah yang pernah dicatat dalam Alkitab. Dan ini juga merupakan pelajaran berharga buat kita bertiga ya, dan semua teman-teman di rumah. Bahwa semua kita anak-anak Tuhan haruslah menghargai persahabatan. Kita semua perlu memilih teman dengan bijak. Nah, yang paling penting nih, kita juga perlu menjadi teman yang setia dalam suka dan duka ya. Karena kebanyakan orang hanya jadi sahabat saat senang aja. Hehehe, kita nggak kayak gitu kan ya? Iya dong. Oh ya, seperti masa dalam buku Amsal, persahabatan seperti Daud dan Yonatan mengajarkan kita untuk tidak egois alias mementingkan diri sendiri. Johan, Farel, dengar ya, bataku hadiah terbesar dalam hidup ini adalah persahabatan. Dan aku telah mendapatkannya, yaitu kalian berdua loh sahabat aku. Aku juga mau bilang, Adelio, Feral, kita akan menjadi teman sampai kita menua dan pikun ya. Lalu kita akan menjadi teman baru lagi. John Adelio,
persahabatan kita seperti kepopong deh. Teman-teman, semua kita hendaklah merasa bahwa adalah tugas istimewa bagi kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Pelajarilah bagaimana engkau dapat memberikan pertolongan, khususnya secara rohani bagi mereka yang membutuhkannya. Nah, saat kita mengunjungi sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga kita, tunjukkan perhatian kita dan doa kita untuk mereka. Kenalkan kasih Yesus kepada mereka. Ajak mereka untuk belajar firman Tuhan, sehingga mereka juga mengenal betapa baiknya Yesus. Bila perlu, ajak juga untuk menyanyikan lagu-lagu yang sederhana dan berdoa bersama, menunjukkan perhatian dan kasih kita kepada sahabat-sahabat kita. Kita harus mengasihi semua sahabat-sahabat kita, seperti dalam firman Tuhan ini. Oke, mari kita baca firman Tuhan pagi ini. Ayat renungan kita hari ini, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman, Yesus menganggap saya dan teman-teman semua adalah sahabat-sahabatnya. Betapa suatu pemikiran yang indah, bukan? Ia bersedia untuk mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan ia melakukannya bahkan saat kita tidak mau menerima karunia-Nya. Teman-teman, apakah kita memiliki sahabat-sahabat yang belum mengenal kasih Yesus? Atau mungkin kita masih merasa takut membagikan kabar tentang kasih Yesus karena takut kehilangan persahabatan kita. Teman-teman, jika Yesus bersedia untuk memberikan hidupnya, bahkan semua yang ia miliki diberikan untuk keselamatan sahabat-sahabatnya, maukah kita juga seharusnya melakukan segala usaha untuk menuntun sahabat-sahabat kita untuk berjalan dengan setia bersama Yesus? Teman-teman, mintalah Tuhan dengan doa. Bagaimana cara terbaik untuk dapat membagikan kasih Yesus kepada sahabat-sahabat kita? Minta Dia untuk membukakan kesempatan-kesempatan untuk membagikan kasih Yesus yang sudah kita terima kepada sahabat-sahabat kita. Oke teman-teman, pastikan hari ini kita akan mencari paling tidak satu orang dari sahabat kita untuk memberi perhatian dan kasih kita kepada mereka ya. Ingat, semboyan kita senang berbuat baik. Teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah hal ini atau persahabatan sama pentingnya dengan pergi menyelamatkan jiwa di negeri-negeri yang asing. Sementara beberapa orang merasakan beban menyelamatkan jiwa di tempat-tempat yang jauh. Hendaklah banyak orang yang berada di rumah merasakan beban terhadap jiwa-jiwa berharga yang ada di sekitar mereka dan bekerja dengan giat untuk keselamatan mereka. Testimonis atau kesaksian bagi jemaat volume 6 halaman 276. Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus, berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang belum mengenal Yesus. Kami memohon hikmat untuk dapat bersahabat dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua pemimpin gereja, para pendeta, kiranya Tuhan berkati hikmat untuk dapat melakukan pelayanan terbaik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini untuk semua anak-anak
sementara yang mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk berkat janji-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.